Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi mengenai wakaf 1000 tahun Utsman bin Affan. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad SAW memberi keteladanan kepada para sahabatnya untuk wakaf. Pada mulanya yang mengikutinya ialah Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat lainnya menyusul wakaf juga. Di antaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. Apalagi pada zaman Khulafaur Rasyidin, amalan berwakaf semakin banyak dilakukan. Selain bernilai ibadah kepada Allah, juga dapat membantu kesejahteraan sosial. Wakaf dilakukan ketika mereka berada di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian para sahabatnya, secara bertahap juga hijrah mengikuti beliau ke Madinah. Mereka hijrah meninggalkan kota kelahiran tanpa membawa apa-apa. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan sahabat Muhajirin. Kedatangan mereka di Madinah disambut sahabat Ansor, yaitu penduduk Madinah yang beragama Islam. Dengan senang hati, ramah, dan penuh ketulusan. Mereka tiada beda dan sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Kaum Muhajirin selagi di Madinah menghadapi persoalan kesulitan memperoleh air bersih. Apalagi sewaktu di Mekah sudah biasa minum air Zam-Zam. Kaum Ansor juga merasakan, karena air bagi manusia termasuk kebutuhan pokok. Sebenarnya, di Madinah banyak air. Hanya yang memiliki sumur dengan air yang melimpah di kota ini orang Yahudi. Setelah mendengar ada laporan tentang itu, Nabi Muhammad SAW lalu menemui orang itu. Beliau menyatakan ingin memiliki sumur itu dengan menggantinya dengan kebun yang luas. Namun, pemilik sumur menolak, kecuali kalau sumurnya dibeli. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat beliau, lalu mencoba mengadakan kontak langsung dengan pemilik sumur. Kedatangannya suatu hari menemui pemilik sumur, menyatakan ingin membeli sumurnya. Ia menjawab, kalau mau membeli hanya air pada setengah sumurnya saja. Sebab, tidak seluruh sumurnya akan dijual. Atau kalau mau menyewa, ya silahkan. Akhirnya dicapai kesepakatan, Utsman mau membeli air setengah sumur. Cara pengambilan air sumur lalu diatur. Antara pemilik sumur dan Utsman mengambil airnya bergantian 2 hari sekali. Ternyata banyak orang yang hanya mau minum air sumur pada jatah giliran Utsman. Tapi, mereka tidak datang pada saat jatah giliran pemilik sumur. Hal ini berakibat ia merasa merugi. Lalu ia memutuskan menjual separuh sumur miliknya dan dibelinya lagi oleh Utsman sebanyak 20.000 dirham. Wakaf sumur Utsman bin Affan tidak berhenti, tapi terus berkembang. Bermula dari sumur, terus melebar menjadi kebun sangat luas. Di masa Daulah Turki Utsmani, kebun wakaf Utsman bin Affan itu dirawat dengan baik. Setelah kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatan kebun tersebut berjalan semakin baik. Di kebun itu tumbuh sekitar 1.550 pohon kurma. Kementerian Pertanian ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengelola hasil kebun tersebut. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi 2. Setengah dari hasil panen itu untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedang yang setengah lainnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening itu dipegang oleh Kementerian Wakaf. Tentu uang yang tersimpan di bank terus bertambah dari waktu ke waktu. Sampai dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah atau area eksklusif dekat Masjid Nabawi di Madinah. Di atas tanah itu telah dibangun Hotel Utsman bin Affan dari uang rekeningnya. Hotel ini berada di samping masjid bernama Utsman bin Affan pula. Kini Hotel Utsman bin Affan menjadi Hotel Bintang 5. Dibangun dengan tabungan Utsman bin Affan yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Sudah dilengkapi 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan. Hotel dioperasionalkan oleh Sheraton, salah satu hotel bertaraf internasional. Uang dari hasil pendapatan, setelah dibagi dengan pengelola, akan dibagikan kepada kaum miskin dan masuk ke rekening Utsman bin Affan. Demikianlah selintas tentang wakaf Utsman bin Affan yang terus berkembang hingga sekarang. Berbahagialah Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk Khulafaur Rasyidin pada zamannya. Dengan amal jariyahnya yang terus mengalir pahala baginya.
Ini merupakan keteladanan yang baik untuk kita. Demikianlah video pembelajaran mengenai wakaf 1000 tahun Utsman bin Affan. Semoga kita dapat meneladani dari kisah tersebut. Selamat belajar.